Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang persepsi perilaku sakit yang beranggotakan ada Anjeli Pristiausianti, Dimas Nur Prasetyo, Neng Yunengsi, Hana Fataranihas, dan Nisa Puspita Trisnasari dari semester 5B. Langsung saja definisi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Persepsi adalah memberikan makna kepada stimulus. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme atau manusia dengan lingkungan. Sedangkan persepsi adalah bagaimana seseorang memberi arti terhadap stimulus tersebut. Di sini ada persepsi penyakit dan sakit. Penyakit adalah suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme, benda asing, atau luka. Hal ini adalah satu fenomena yang objektif yang terjadi perubahan fungsi-fungsi tubuh sebagai organisme biologis. Sedangkan sakit adalah penilaian seseorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya atau persepsi seseorang terhadap penyakit yang dideritanya. Hal ini merupakan fenomena subjektif yang ditandai dengan perasaan tidak enak. Dua orang yang menderita penyakit yang sama, misalnya TBC, yang satu merasakan atau mempersepsikan bahwa ia sakit, tetapi yang lain merasakan bahwa ia sakit. Di sini ada area 1, menggambarkan bahwa seseorang tidak mengandung atau menderita penyakit dan juga tidak merasa sakit. Yang area 2-nya ada menggambarkan seseorang mendapat serangan penyakit, tetapi orang itu sendiri tidak merasa sakit atau mungkin tidak dirasakan sebagai sakit. Yang area 3 ada menggambarkan penyakit yang tidak hadir pada seseorang, tetapi orang tersebut merasa sakit atau tidak enak badan. Yang area 4 ada menggambarkan adanya suatu fenomena yang sama, baik bagi orang yang bersangkutan dan petugas kesehatan. Di sini ada perilaku sakit. Teorinya menurut Mekanik tahun 1988 melakukan pendekatan sosial untuk mempelajari perilaku sakit. Pendekatan ini dihubungkan dengan teori konsep diri, definisi situasi, efek dari anggota kelompok dalam kesehatan, dan efek birokrasi. Teori ini menekankan pada dua faktor. Yang pertama ada persepsi atau definisi oleh individu pada suatu situasi dan kemampuan individu melawan sakit. Terus menurut Mekanik menjelaskan variasi-variasi dalam perilaku sakit, yaitu perilaku yang berhubungan dengan kondisi yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian terhadap gejala-gejala pada dirinya dan kemudian mencari pertolongan. Jadi teori ini difokuskan kepada pengertian proses perilaku yang tampak sebelum individu mencari pengobatan. Selanjutnya, Mekanik mengembangkan analisis proses tentang perilaku sakit. Hal ini dilakukannya tidak hanya terhadap mereka yang kontak dengan petugas. Menurutnya, banyak faktor atau variabel yang menyebabkan seseorang bereaksi terhadap sakit, yaitu yang pertama, gejala atau tanda-tanda dapat dikenali atau dirasakan menonjol dari gejala dan tanda-tanda yang menyimpang atau lain dari biasanya. Yang kedua, banyaknya gejala-gejala yang dianggap serius. Yang ketiga, banyaknya gejala yang menyebabkan putusnya hubungan keluarga, pekerjaan, aktivitas sosial yang lain. Yang keempat, frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak, persistensinya dan frekuensinya timbul. Yang kelima, nilai ambang dari mereka yang terkena. Yang keenam, informasi, pengetahuan, dan asumsi budaya dan pengertian-pengertian dari yang menilai. Yang ketujuh, kebutuhan dasar yang menyebabkan perilaku. Yang kedelapan, kebutuhan yang bersaing dengan respon aktif, maksudnya respon sakit. Yang kesembilan, perbedaan interpretasi yang mungkin terhadap gejala yang dikenalkan. Yang terakhir, tersedianya sumber daya, kedekatan fisik, biaya, juga biaya dalam sosial ekonomi, jarak sosial, dan sebagainya. Selanjutnya ada elemen-elemen perilaku sakit. Elemen pokok yang merupakan komponen dasar dalam perilaku sakit menurut Sussman dan Mekanik adalah ada isi, urutannya, jarak, dan variabilitas. Selanjutnya, 4 elemen atau komponen pokok perilaku sakit tersebut kemudian dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu ada shopping, fragmentation, procrastination, self-medication, dan discontinuity. Tahap-tahap pembuatan keputusan. Yang pertama, tahap pengamanan atau pengenalan gejala.
Yang kedua, tahap asumsi peranan sakit. Ketiga, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Keempat, tahap ketergantungan pasien. Dan terakhir ada tahap pemulihan atau rehabilitasi. Kelima tahap kejadian tersebut sekaligus merupakan isi dan urutan dari perilaku sakit, tetapi kenyataannya mungkin berbeda. Artinya, kelima tahap ini tidak selalu ada pada semua penyakit dan berbeda seseorang dengan yang lainnya. Selanjutnya ada persepsi kesehatan dan penyakit. Menurut Tudel, apa yang dirasakan sehat bagi seseorang bisa saja tidak merasakan sehat bagi orang lain karena adanya perbedaan persepsi. Ada dua hal yang timbul dari usaha untuk menjelaskan kesehatan dan penyakit, yaitu ada berbicara kesehatan. Ada dua hal yang berbeda, yaitu kesehatan normal dengan kesehatan sempurna. Kesehatan sempurna mencakup juga kesehatan mental dan sosial. Yang kedua ada definisi kesehatan dilihat dari sudut mental dan sosial lebih khas daripada bila dilihat dari sudut biologis semata-mata. Dan yang ketiga ada penyakit adalah hadirnya ketidaksempurnaan baik fisik, mental, maupun sosial pada seseorang. Ini ada peranan orang sakit. Peranan baru orang sakit harus mendapat pengakuan dari dukungan dari anggota masyarakat dan anggota keluarga yang sehat secara wajar, sebab dengan sakitnya salah satu anggota keluarga atau anggota masyarakat, maka ada lowong posisi yang berarti juga mekanisme sistem di dalam keluarga atau masyarakat tersebut akan terganggu. Hal ini disebabkan salah satu anggota pemegang peranan absen. Untuk itu, maka anggota-anggota keluarga atau masyarakat harus dapat mengisi lowongan posisi tersebut, yang berarti juga menggantikan peranan orang yang sedang sakit tersebut. Berbicara tentang peranan, maka ada dua hal yang saling berkaitan, yaitu hak dan kewajiban. Demikian juga peranan orang sakit akan menyangkut masalah hak dan kewajiban orang sakit tersebut sebagai anggota masyarakat. Di sini ada hak-hak orang sakit ada dua. Yang pertama dan yang utama adalah bebas dari segala tanggung jawab sosial yang normal. Yang kedua yaitu hak untuk menuntut atau mengklaim bantuan atau perawatan kepada orang lain. Dari kondisi ini, ia berhak untuk dibantu dan dirawat agar cepat memperoleh kesembuhan. Di dalam hal ini, anggota keluarga dan anggota masyarakat yang tidak sakit berkewajiban untuk membantu dan merawatnya. Ada kewajiban orang sakit, ada 5. Yang pertama, yaitu orang yang sedang sakit mempunyai kewajiban untuk sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, tahap sistem pelayanan kesehatan keluarga atau berobat. Yang ketiga adalah memasuki golongan orang sakit, menerima peranan sebagai orang sakit. Yang keempat, perilaku penderita ini adalah menerima dan melakukan prosedur pengobatan. Dan akhirnya, kembali ke peran orang normal apabila ia sembuh dari penyakitnya. Di sini ada kesimpulannya. Persepsi perilaku sakit menguraikan masalah terkait ada penyakit dan sakit, perilaku sakit, elemen-elemen perilaku sakit, persepsi kesehatan dan penyakit, peranan orang sakit, hak orang sakit, dan kewajiban orang sakit. Dari uraian itu tampak adanya perbedaan konsep dari sehat sakit yang kemudian akan menimbulkan permasalahan konsep sehat sakit di dalam masyarakat. Secara objektif, seseorang terkena penyakit, salah satu organ tubuhnya terganggu fungsinya, namun dia tidak merasa sakit. Atau sebaliknya, seseorang merasa sakit bila merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Tetapi dalam pemeriksaan berbicara kesehatan, yakni kesehatan normal dengan kesehatan sempurna. Kesehatan sempurna menyangkut juga kesehatan mental dan sosial. Definisi kesehatan dilihat dari sudut mental dan sosial, lebih khas daripada bisa dilihat dari sudut biologis semata-mata. Penyakit adalah hadirnya ketidaksempurnaan, baik fisik, mental, maupun sosial pada seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.